어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindriani Dunelengo dengan NIM 151423134. Saya dari kelas 1G. Pada video kali ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan kelas oleh dosen pengampu Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Pengertian prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dalam menciptakan pengelolaan kelas yang baik, guru harus memahami beberapa prinsip dalam pengelolaan kelas. Menurut KBBI, prinsip ialah asas atau pokok dasar dalam berpikir maupun bertindak. Prinsip pengelolaan kelas adalah beberapa pedoman fundamental dalam manajemen kelas, guna memperkecil kemungkinan adanya gangguan dalam pembelajaran. Menurut Jamarah 2006, terdapat dua faktor yang mempengaruhi seorang guru dalam pengelolaan kelas, yaitu faktor internal dari dalam peserta didik dan faktor eksternal dari luar peserta didik. Yang pertama di antara faktor internal peserta didik ialah berhubungan dengan kepribadian seperti perilaku dan emosi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Masing-masing peserta didik memiliki kepribadian yang berbeda dengan peserta didik yang lain. Hal inilah yang menjadi ciri khasnya tersendiri. Sementara faktor eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan kelas adalah jumlah peserta didik. Apabila jumlah peserta didik dalam kelas tidak terlalu banyak, maka kemungkinan adanya gangguan dan konflik antar siswa semakin kecil. Semakin banyak jumlah peserta didik, semakin besar pula kemungkinan terjadi gangguan dalam pembelajaran pengelolaan kelas. Diperlukan beberapa prinsip yang harus dikuasai oleh seorang pengajar agar pembelajaran dapat terlaksana secara optimal. Dengan demikian, proses belajar mengajar akan dapat mencapai hasil sesuai dengan hasil yang diharapkan. Ari Kunto 1986, seorang guru harus menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kemudian dikembangkan dalam aktivitas pembelajaran. Davis 1991. Kemudian tujuan prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, prinsip pengelolaan kelas juga bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dengan demikian, proses tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan terarah, sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai demi terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun kegiatan pengelolaan fisik dan pengelolaan sosio-emosional merupakan bagian dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan belajar siswa. Ketercapaian tujuan pengelolaan kelas seperti dikemukakan oleh A. Cewrak dapat dideteksi atau dilihat dari anak-anak memberikan respon yang setimpal terhadap perlakuan yang sopan dan penuh perhatian dari orang dewasa atau guru. Mereka akan belajar dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugas-tugasnya yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, strategi penerapan prinsip pengelolaan kelas. Strategi penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan susunan aktivitas yang terdapat pada proses pembelajaran yang berkaitan pengelolaan guru dengan pengelolaan siswa di kelas, pengelolaan aktivitas pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar, dan penilaian agar pembelajaran lebih efisien dan efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Berikut merupakan uraian strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Yang pertama, mewujudkan situasi atau keadaan suatu kelas yang optimal dan kondusif. Seorang pendidik diharapkan mampu menciptakan situasi atau keadaan yang membuat siswa nyaman dalam pembelajaran, karena dari rasa nyaman tersebut akan memunculkan rasa semangat dalam belajar. Maka hal itu akan
menguntungkan dalam suatu pembelajaran. Yang kedua, berusaha menghentikan perilaku siswa yang menyeleweng. Ketika dalam proses pembelajaran, seorang guru menemukan siswa yang menyeleweng atau menyimpang, maka guru tersebut harus berusaha menghentikan penyimpangan tersebut dengan menganalisis permasalahan, kemudian menyelidiki dan memahami penyimpangan perilaku tersebut. Setelah itu, guru memberikan nasihat, teguran, dan juga bimbingan yang disertai pengarahan supaya tercipta perilaku yang baik dan menunjang kesuksesan belajar. Yang ketiga, menerapkan disiplin kerja untuk mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dalam kelas dengan menerapkan disiplin kerja yang berpacu pada disiplinnya, tata tertib kelas. Yang keempat, mewujudkan keharmonisan hubungan antara guru dan siswa. Keharmonisan berhubungan dengan guru dengan siswa memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan kelas, terutama dalam meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas dalam rangka meminimalisir timbulnya suatu problem atau hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Maka dibutuhkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas tersebut. Dalam hal ini, seorang guru diharapkan memahami dan menguasai prinsip-prinsip dalam mengelola sebuah kelas, agar tercipta suasana kelas yang efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh Jamarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehangatan dan antusiasme. Kehangatan dan antusiasme harus tercipta dalam suatu kelas karena dengan suasana yang demikian itu akan menciptakan rasa nyaman dalam belajar. Bisa dengan cara menjalin keakraban antar siswa dan guru. Keakraban itu dimulai dari saling komunikasi. Bisa dibayangkan ketika dalam berkomunikasi dengan seseorang yang ramah, wajahnya selalu ceria dan tersenyum, sopan dalam berkata, dan menunjukkan sikap bahwa ia menghormati dan menghargai kita sebagai lawan bicara. Dengan demikian, hal ini senada dalam hal pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Diharapkan setiap guru atau pendidik dalam berinteraksi dengan murid-muridnya dengan menampakkan kehangatan. Meskipun kehangatan di sini bersifat implisit, namun harus terkesan nyata di dalam sebuah forum pembelajaran, seperti dengan menampakkan gaya tutur kata dan sikap yang tenang dan santai sehingga murid-murid akan merasa nyaman belajar di dalam kelas. Dengan munculnya rasa nyaman tersebut akan memicu antusiasme dalam masing-masing siswa. Sebagai guru juga harus ada menunjukkan sikap antusiasme dalam mengajar, misalnya ketika menjelaskan materi pelajaran, guru tidak hanya duduk di meja guru, akan tetapi harus diselingi dengan berdiri maupun berjalan mendekati siswanya. Selain itu juga guru bisa memberikan contoh gerakan tangan ataupun penjelasan di papan tulis. Maka hal tersebut akan membuat siswa lebih antusias dalam belajar. Kemudian yang kedua, tantangan. Tantangan ini bisa berupa kekreatifan guru dalam mengajar. Sosok guru diharapkan bisa menciptakan metode atau cara belajar yang menarik dan kreatif agar siswa merasa tertantang, seperti dengan metode belajar yang menyimpan kesan bermain atau game di dalamnya. Namun perlu diingat bahwa seorang guru harus mengetahui kemampuan dari peserta didiknya, kemudian menghadirkan konsep atau teori-teori dari yang dasar terlebih dahulu agar siswa tidak merasa kesulitan dalam memahami dan menguasai materi, karena ketika siswa merasa kesulitan dan tertekan pada suatu metode pembelajaran, maka ia akan frustasi dan merasa tidak mampu, dan pada akhirnya akan menimbulkan sifat pasif pada peserta didik tersebut. Sebaliknya, ketika siswa merasa tertantang dengan metode yang dihadirkan guru, maka akan memunculkan rasa ingin tahu pada siswa, sehingga dengan rasa ingin tahu tersebut akan menjadikan siswa aktif bertanya dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan serius. Yang ketiga, variasi-variasi bukan hanya dalam hal metode pembelajaran, akan tetapi seorang guru harus mampu menciptakan hal-hal yang baru dalam media pembelajarannya, strategi pembelajarannya, pola interaksinya maupun bahan ajarnya, dan juga bisa dengan membuat variasi atau formasi tempat duduk dalam kelas agar suasana kelas tidak membosankan. Atau seorang guru juga bisa melaksanakan pembelajaran di luar ruangan, seperti di taman sekolah dan lain sebagainya, dengan harapan siswa tidak merasa jenuh dan merasa lebih fresh ketika belajar di luar ruangan. Yang keempat, keluasan dengan dinamisnya sebuah kelas dan bermacam-macamnya sifat dan karakter siswa yang ada di dalamnya.
mengharuskan seorang pendidik harus memiliki sikap luwes dalam mengelola kelas atau manajemen kelas. Tidak bisa dihindari, pembelajaran dari masa ke masa membutuhkan pendidik yang responsif dan cepat tanggap terhadap situasi-situasi yang terbentuk. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan pada hal-hal yang bersifat positif ini sangat berpengaruh dalam proses pendidikan yang baik dan benar. Yang dimaksud hal-hal positif di sini ialah menanamkan nilai-nilai baik atau positif dalam pembelajaran, dan seorang pendidik diharapkan mampu menghindarkan atau menjauhkan peserta didik dari hal-hal yang sifatnya buruk atau negatif, serta tidak memberikan faedah apapun baik dalam lingkup dunia pendidikan maupun tidak. Contoh nyata dari prinsip ini ialah guru menekankan sebuah tingkah laku yang baik dan positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif tersebut. Yang keenam, penanaman disiplin. Dari penanaman disiplin pada peserta didik merupakan salah satu bagian terpenting dalam mengelola kelas. Jadi sebagai seorang pendidik harus mampu menanamkan sifat disiplin pada diri siswanya. Cara mudah mendidik kedisiplinan pada siswa ialah dengan menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya, baik ditunjukkan secara langsung maupun tidak. Jadi dari materi yang saya paparkan tadi, saya dapat menyimpulkan yang pertama, prinsip pengelolaan kelas adalah pedoman dasar yang harus dikuasai guru dalam memaksimalkan pembelajaran dan memperkecil kemungkinan adanya gangguan selama proses tersebut berlangsung. Seorang guru yang menguasai prinsip pengelolaan dapat mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tidak adanya perhatian siswa ketika guru menerangkan materi. Guru akan langsung mengambil tindakan bagaimana agar perhatian siswa kembali fokus pada materi. Yang kedua, beberapa prinsip pengelolaan kelas yang harus dikuasai seorang guru diantaranya ialah hangat, antusias, tantangan, dan variasi. Dalam menciptakan kondisi belajar yang efektif, seluruh prinsip pengelolaan kelas adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan kelas tidak akan berhasil jika prinsip yang diterapkan hanya variasi saja tanpa tantangan dan antusias. Dan yang ketiga, strategi penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kelas dalam pembelajaran, misalnya menghentikan perilaku siswa yang menyeleweng. Dalam konteks ini, guru sebaiknya bukan memberikan komentar terhadap kesalahan yang dilakukan siswa, melainkan lebih memberi dorongan agar siswa tidak mengulangi kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi itulah video materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.